Bapa ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Tiada Allah yang seperti Engkau. Engkau Yesus satu-satunya Tuhan sebagai jaminan hidup kami. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Ini saatnya kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau siapkan bejana hati kami. Seluas-luasnya kami buka ya Bapa, untuk firman-Mu Tuhan ditabur pada pagi hari ini. Urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Urapi juga hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyatakan isi hati Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu Bapa. Hamba tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba hanyalah manusia yang terbatas. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus mengurapi, menambahkan terus hikmat pewahyuan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Semuanya kita katakan amin. Shalom. Shalom. Luar biasa pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di dalam suasana sekalipun masih pandemi COVID, tapi puji Tuhan kita boleh bersama-sama pagi hari ini untuk diberkati oleh santapan rohani yang luar biasa bervitamin, yaitu firman Tuhan yang adalah Allah sendiri. Haleluya. Saat ini kita akan buka Alkitab kita, Alkitab elektronik maupun Alkitab yang ada pada kita saat ini, yaitu kitab Efesus 4. Kitab Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Tapi yang menjadi inti pada pagi hari ini yang akan saya bagikan firman ini adalah di ayat 2. Tapi mari kita bersama-sama, karena firman ini Efesus 4 ini tentang kesatuan jemaat dan karunia berbeda-beda, sangat panjang, dan saya akan khotbahkan secara berseri. Dan untuk yang pertama awal ini saya akan khotbah pada pagi hari ini, dan intinya adalah ayat 2. Tapi mari kita bersama-sama kita membaca supaya kita lebih mengerti. Efesus 4 ayat 1 sampai 16 kita baca secara responsoria. Saya ayat yang pertama, selanjutnya jemaat, dan secara bergantian hingga ayat yang ke-16. Efesus 4 perikop di sini adalah kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang kekal dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya karena kabarnya yang ditempati, ia membawa Allah dan memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia telah turun, ia telah naik jauh lebih pada semua orang untuk menemukan segala sesuatu.
Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diperhatikan oleh orang pengajar oleh perkara manusia yang menciptakan mereka yang disangka. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan padanya seluruh tubuh yang disusun dan diorganisasi oleh para semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Pada pagi hari ini, firman yang akan dibahas sebetulnya inti dari ayat ini adalah di ayat 2. Mari kembali kita baca bersama-sama. Ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Di mana di sini di dalam Efesus 4, Paulus yang menulis kitab Efesus ini, dia menulis pada saat waktu itu dia masih di penjara. Tujuan Paulus menulis kitab Efesus ini adalah untuk menguatkan iman dan dasar rohani jemaat di Efesus dengan menyatakan kepenuhan maksud kekal dan kepenebusan dalam Kristus untuk gereja dan untuk setiap orang. Di dalam ayat 1 di sini Petrus mengatakan, sebab itu aku menasihatkan. Berarti dalam hal ini ada suatu ucapan syukur yang memang sungguh-sungguh Paulus merasakan bagaimana pertobatannya di saat dia belum menjadi orang yang dipanggil Tuhan, dan setelah dia dipanggil Tuhan, bagaimana dia merasakan perbedaan itu sehingga ucapan syukurnya sangat luar biasa, dan dia mau menjadi pemberita Injil. Itu pun karena memang dia merasa bahwa dirinya sudah diselamatkan oleh Kristus. Dan di sini di dalam ayat 1 sini Paulus juga ada menyatakan di dalamnya suatu bentuk perjuangan bahwa mengikut Yesus itu tidaklah gampang, pasti banyak kendala. Jadi dalam hal ini Paulus ingin siapapun kita, apalagi kita yang sudah terlahir dari orang tua yang kita memang sudah percaya kepada Kristus, sudah sesungguhnya dan sepantasnya hidup kita adalah berpadanan kepada Kristus. Itu yang sesungguhnya yang Paulus tekankan. Dan di sini Paulus menginginkan bagaimana jemaat-jemaat, jangankan dulu kita bicara kepada gereja-gereja, antar gereja yang adalah satu tubuh, tetapi di sini, di perikop ini, yang Paulus menyatakan adalah bagaimana di satu gereja saja, contoh aja di gereja Hami, bagaimana untuk bisa terjadi suatu kesatuan jemaat yang ada di gereja. Tetap di dalam setiap gereja, kepala pemimpin adalah Yesus Kristus sebagai gembala agung. Secara hierarki, begitu selanjutnya adalah gembala sidang dan para majelis, para hamba Tuhan, para jemaat. Paulus dalam hal ini dia merindukan ada suatu keinginan bahwa kita yang telah dipanggil menjadi umat yang percaya kepada Kristus, bahwa kita harus hidup selayaknya dan sepantasnya dan sudah seharusnya bahwa kita hidup harus berpadanan sesuai dengan panggilan itu. Jadi bagaimana kesatuan dari satu jemaat boleh terjadi? Di sini Paulus menekankan di ayat 2. Saya ulang kembali Efesus 4 ayat 2. Paulus ini mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati,
lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dalam hal ini bagi kita semua jemaat di sini, di mana di sini Paulus itu sangat menginginkan, dan terlebih juga kita khususnya gereja Hamil di tempat ini, ada 4 hal yang boleh saya petik dari Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Jadi kita sebagai jemaat, supaya mencapai satu kesatuan yang seperti Paulus inginkan, maupun yang Tuhan inginkan, bahwa kita semua sebagai jemaat ini harus ada rasa saling mengasihi, supaya kesatuan itu bisa kita dapatkan. Saling mengasihi itu dalam bentuk di sini, yang pertama adalah ada rasa rendah hati di antara seluruh jemaat, karena rendah hati itu adalah artinya bahwa kita tidak memiliki sifat yang sombong, tidak tinggi hati, dan kita menganggap bahwa diri kita sendiri itu kecil, dan kita selalu menganggap bahwa orang itu adalah lebih dari kita. Kita belajar sebagai jemaat untuk mencapai satu kesatuan adalah yang pertama di ayat 2 ini dikatakan adalah selalu rendah hati. Selalu rendah hati di sini memang tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi ini firman Tuhan. Bagaimana supaya kesatuan, pertumbuhan di dalam satu gereja itu bisa hidup, bisa bertumbuh. Masing-masing kita semua sebagai jemaat, mulai dari hamba Tuhan, jemaat ada kerendahan hati. Dan tidak memiliki sifat sombong, tidak tinggi hati. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ dikatakan ada lemah lembut. Lemah lembut di dalam arti di sini adalah bukan lemah lembut itu gimana ya, kayak klemek gitu, enggak. Maksudnya di kata lemah lembut itu artinya memiliki sikap jiwa yang benar-benar unggul sebagai seorang jemaat Kristus. Contohnya, sebagai seorang jemaat, janganlah menjadi jemaat yang suka memanas-manasi orang. Misalnya, saya ambil contoh aja yang nyata ya. Ada perkelahian atau ada perseteruan di antara jemaat, mungkin 2 jemaat atau 3 jemaat. Jemaat A dan jemaat B. Ada perseteruan. Masuklah di C untuk mengompori lagi, memanas-manasi situasi. Ini bukan dari sikap yang benar sebagai seorang jemaat. Dan juga yang dipanasin ini juga jangan cepat tersulut. Dia harus lemah lembut. Nah, itu sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, terus tidak cepat atau gampang untuk tersinggung. Gak usah jauh-jauh. Kadang mungkin kita merasa ada perkataan sesama jemaat mungkin yang tidak membuat kita tidak suka cita, kita langsung tersinggung. Jadi hal-hal demikian tidak perlu kita pelihara, karena kita ini adalah umat yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dan kita harus berpadanan dengan panggilan itu. Jadi janganlah kita menjadi jemaat yang gampang untuk tersinggung karena situasi mungkin yang tidak mengenakan diri kita. Contoh yang lain lagi, kita tidak mudah untuk membenci misalnya atau kesal terhadap seseorang yang mungkin telah mengecewakan kita. Nanti akhirnya timbul akar pahit jadinya. Akhirnya akar pahit timbul dendam. Dendam akhirnya timbul kejahatan, pikiran kotor keluar, bahkan hal-hal yang lain mungkin akan terjadi. Jadi untuk itu kata lemah lembut di sini, yaitu kita harus memiliki sikap atau jiwa yang betul-betul unggul. Artinya tidak gampang terkecoh oleh situasi apapun.
Karena kita memang sudah menjadi umat pilihan Tuhan yang dipanggil. Dan di ayat 1 dikatakan bahwa kita harus sepadan dengan panggilan itu. Jadi bukan hal ini, bukan ditujukan, ayat ini bukan hanya ditujukan kepada kamu karena kamu hamba Tuhan, kamu yang harus begitu. Kalau kita kan masih jemaat, enggak. Itu untuk semua. Dia tidak mengenal siapapun dia. Mau dia hamba Tuhan atau dia jemaat, sama di hadapan Tuhan, bahwa kita harus memiliki sikap yang lemah lembut. Yang berikutnya adalah dikatakan di situ memiliki hati yang sabar. Sabar memang tidak gampang dan tidak mudah. Sabar itu harus tabah menghadapi perlakuan orang lain yang menyakiti kita tanpa berniat untuk membalas dendam. Tanpa berniat membalas dendam. Itu adalah sabar. Sekalipun apapun yang mungkin boleh kita terima, yang memang membuat kita tidak nyaman, tapi tetap harus sabar. Ada damai sejahtera di hati kita. Jadi kata sabar itu memang tidak gampang dan tidak mudah. Karena kedagingan kita ini kadang lebih muncul untuk melawan, untuk membalas, untuk memanas-manasi. Nah, disinilah surat Paulus ini di ayat kedua ditekankan oleh Paulus agar gereja itu sesungguhnya dapat bertumbuh. Yang ditekankan adalah di mana jiwa-jiwa jemaat yang ada itu dulu yang harus diproses. Ya, karakter kita memang yang harus kita ubah. Banyak kita telah mengikuti khususnya gereja HAMI ya. Sudah berapa tahun kita beribadah di gereja HAMI. Saya rasa pengajaran demi pengajaran sudah Bapak Gembala berikan ya. Baik makanan keras mulai dari yang ringan, yang susu, yang lunak, bahkan sampai yang keras pun sudah Pak Gembala ajarkan memberikan kepada kita. Tetapi masih kadang kita ini belum bisa melakukan apa firman Tuhan yang telah diajarkan kepada kita. Bagaimana caranya? Pada saudara-saudari jemaat yang terkasih, ya tentunya kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Makanya kita perlu hubungan kita semakin dekat kepada Tuhan untuk mengikis semuanya, segala karakter-karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lepaskan itu gengsi, lepaskan itu ketinggi-hatian, dan lepaskan itu kesombongan. Seperti ada istilah Batak itu apa Pak Siregar? Teal kosong. Teal elak mate. Nah, itu yang harus dikikis dibuang. Kita ini umat yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Luar biasa loh. Kita sudah dapat, sebetulnya kita sudah dapat tempat yang VVIP loh sebetulnya. Tapi bagaimana kita ini kok masih terkadang firman ditabur, masuk keluar, masuk keluar. Jadi di saat juga firman disampaikan, pikiran melayang-layang, tidak fokus. Jadi bagaimana firman itu mau bertumbuh dan beremah? Karena di dalam firman itu mendidik, menasehatkan, mengajar. Makanya di sini Paulus mengatakan, aku menasehatkan orang-orang di Efesus. Bukan berarti orang Efesus itu tidak baik dan tidak benar. Enggak, udah baik, udah benar. Tapi maksudnya lebih semakin diteguhkan lagi, agar mereka itu tidak gampang nanti ada badai topan melanda mereka jatuh lagi. Nah, jadi bagaimana supaya kesatuan dari jemaat di setiap gereja, kita tidak bicara gereja ke gereja dulu sebagai satu tubuh Kristus. Bicara di satu skup aja, khususnya gereja HAMI. Di sini saya pada pagi hari ini menyampaikan firman gereja HAMI dulu. Bagaimana kita mau duduk bersama, kita mau sehati, kita mau sepikir, sejiwa, seroh. Kalau di hati kita masih ada hal-hal yang tadi itu tidak ada kerendahan hati, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kesabaran, dan yang selanjutnya adalah tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah ini sangat penting ini, karena ini dalam hal kasih. Jadi kita satu sama lain di sini, saya ambil contoh yang nyata aja. Jangan kita cuek satu sama yang lain. Ingatlah apa yang sudah diperbuat oleh sekeliling kita. Jangan kita berhitung-hitung
apa yang sudah kita tabur, dan juga jangan kita berhitung-hitung apa yang akan kita beri. Jadi kita hidup itu sebagai jemaat yang tentunya diinginkan oleh Kristus adalah jemaat yang memang saling mengasihi dalam bentuk saling membantu satu sama lain. Sebagai contoh, kita nggak usah jauh-jauh ya. Saya puji Tuhan, bersyukur dan berterima kasih. Jemaat HAMI luar biasa karena banyak hal-hal peristiwa yang telah terjadi di jemaat HAMI ini, bukti sudah memang ada, saya lihat. Tapi terkadang memang kita menerima pembalasannya itu tidak setimpal dengan apa yang sudah kita berikan. Tapi kita nggak usah kecewa. Banyak hal yang sudah kita tabur, tapi banyak juga orang itu membelot, atau orang itu malah mengata-ngatai kita, atau orang itu malah berhitung-hitung banyak, atau orang itu tidak bersimpati sama kita, atau orang itu merasa dirinya itu kan dia menolong saya, kan itu kan ya itu kan sudah sewajarnya, sudah wajib karena memang Kristus mengajarkan itu, dia harus lakukan. Memang betul. Tetapi yang sini yang Tuhan mau, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dalam hal ini tanpa pamrih. Dan belajarlah juga, kalau kau diberi, kau juga harus memberi dalam bentuk kasih. Kalau kita tidak bisa memberi dalam bentuk materi, berilah tenaga, pikiran, seperti Pak Gembala bilang, minimal doa. Itu saling membantu di antara jemaat. Jadi supaya kita ini kuat. Jadi bagaimana supaya gereja HAMI ini bisa bertumbuh, bisa banyak jiwa-jiwa yang datang. Itu sebetulnya yang ada di sini, yang terus diproses, digodok terus sama Tuhan. Tuhan lihat, waktunya Tuhan akan tiba, utara, selatan, barat, timur, Tuhan akan tiba, jiwa-jiwa yang baru di tempat ini. Tapi Tuhan mau yang ada pada saat ini itu dibentuk sama Tuhan. Jadi untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, buanglah itu kesombongan, ketinggian hatian. Kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus aja menelanjangi dirinya sendiri sampai dia benar-benar Tuhan mau jadi manusia untuk kita semua orang berdosa. Dan kita harus belajar juga saling mengampuni. Jangan sampai ada akar pahit di antara kita satu sama lain. Kerendahan hati itu sangat penting. Itu adalah modal utama, modal yang pertama di dalam hati kita. Agar karakter kita ini memiliki kerendahan hati. Itu sangat penting. Karena kerendahan hati itu adalah suatu langkah pertama untuk adanya satu kesatuan jemaat. Tanpa kerendahan hati tidak akan ada itu yang katanya kelemahan.